Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzil nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala aidan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa i fa i fa in fa in hum ghairu malumin. Alhamdulillah kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini bisa memberikan nikmat sehat, nikmat iman kita Islam sehingga kita tetap istiqamah dalam pelajari ayat-ayat Allah yang selalu menjadi jadwal hidup kita untuk belajar. Jadi pemahaman belajar itu adalah apa itu belajar? Ada perubahan di dalam diri kita. Jadi kalau kita belum ada perubahan berarti kita belum belajar. Jadi persyaratan orang belajar itu belajar adalah ada perubahan di dalam diri seseorang. Kalau tidak ada perubahan berarti belum belajar. Ya. Dan kepada Nabi besar Muhammad SAW kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau dengan kepemimpinannya, dengan amanat yang disampaikannya kepada umatnya. Berpegang teguhlah kamu kepada dua pusaka yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi kalau kita tidak mau sesat, kita berpegang teguh pada pusaka itu, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul. Nah, Kitabullah dan Sunnah Rasul itu adalah pedoman hidup kita, sebagai landasan berpikir kita, supaya kita tidak tersesat. Jadi orang yang banyak tersesat itu karena tidak berpedoman kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul. Kitabullah dan Sunnah Rasul itu tidak hanya disebut-sebut saja, tetapi harus dibaca, dipelajari, dipahami, diprogramkan, dilaksanakan dan disiarkan dan menjadi gaya hidup. Nah, sekarang silakan baca tuh. Ya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maksudnya budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu. Dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Ya.
Ya, kita perhatikan surat 23 ayat 6. Ya, 23 ayat 6 itu masih surat Al-Mu'minun. Ya, jadi yang dibacakan kecuali, ya, kecuali at- kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal yang tiada tercela. Nah, ini adalah lanjutan dari ayat 45, ya. Jadi yang dikecualikan adalah pada istri-istri dan budak-budak mereka miliki. Nah, maksudnya wanita-wanita tawanan perang, wanita-wanita yang apa? Yang bukan Islam, nah itu tidak boleh dilakukan semena-mena dengan perbuatan tercela. Nah, jadi kecuali pada istri-istri mereka, budak-budak mereka yang mereka miliki. Dan itu harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baik. Nah, maksudnya budak-budak berlian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir bukan budak-budak berlian yang didapat di luar peperangan. Nah, jadi budak-budak yang didapat yang ditawan orang kafir, ya, bukan berlian yang didapat di luar peperangan. Nah, yang kecualinya adalah budak-budak dalam peperangan. Kalau yang di luar tidak. Nah, dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu wanita-wanita ditawan biasanya dibagi-bagi kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu. Dan kebiasaan ini bukan sesuatu yang diwajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Si ada suaminya, tapi tidak ikut tertawan. Ini adalah sebuah aturan yang disampaikan oleh Allah dalam surat 23 ayat 6. Kita lanjut. Nah, tuh, lihat videonya. Barang siapa mencari yang baik itu, barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, maksudnya zina, homoseksual, dan sebagainya. Dan orang-orang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Ya, ini lanjutan tadi. Barang siapa, ini adalah ditujukan kepada orang mukmin. Barang siapa yang mencari di balik itu. Maksudnya kan ada ketentuan-ketentuan budak-budak tadi. Barang siapa yang mencari di balik itu, wanita-wanita yang ditawan, tapi oleh orang kafir, kemudian dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Siapa yang mencari di luar itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya, zina, homoseksual, dan sebagainya itu dilakukan oleh orang mukmin yang dibagi-bagikan wanita tawanan tadi dan tawan oleh orang kafir. Dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan ya, amanat itu adalah satu ketentuan dari Allah untuk diamanatkan. Kalau wanita-wanita yang dibagi-bagikan dari tawanan itu tidak harus dilakukan semena-mena oleh orang mukmin, harus melalui prosedur yang ada. Dan ayat 9-nya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.
Memelihara sembahyang Barang siapa maksudnya apa? mencari Sembahyang adalah nanti dulu kali. mencegah perbuatan keji dan yang mungkar. Itulah yang dimaksud dengan sembahyang itu. Apakah itu sholat? Barang siapa Makanya pekerjaan keji dan yang mungkar. barang siapa Sekarang kita lanjut. yang Atim, dibalik baca tuh Tim. Atim, Sore kemana? Anil, Atim apa Anam nih? mati baca. Kelihatan enggak? Nah, tuh baca tuh. Ayat 15. Ayat 15 tuh. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu Pindahin ke sana gitu. bertakwa itu Nah, ya. Kalau ya bentar lemot kayak ini sih HP-nya. Nah, ada. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam Taman-taman. sambil Ayat 16 beda lagi. Ayat 16. sambil menerima segala pemberian mereka. Sesungguhnya mereka sebelum di dunia adalah orang-orang Ayat 17. mereka sekali tidur di waktu malam. Ayat 18 dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Ya, Ini karena ya. Nih harus diulang-ulang nih oleh Atim nih. Katanya di dalam surat 51 ayat 15 itu hampir senada dengan surat 23 tadi ya. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang di surat 23 yang disebut orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga. Jadi kalau kita mau berada di dalam taman surga harus bertakwa dulu. Dan teman-teman surga itu tambah lagi mata air. Kemudian dilanjutkan surat ayat 16-nya. Lagi jelas. Akizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Hafalannya. Yang berada di taman-taman surga dan mata air tadi sambil menerima segala pemberian dari Rabb mereka, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia. Jadi belum mati. Ya, belum ada di surga. Sebelumnya ada di dunia. Adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika di dunia ladang amalnya itu berbuat baik saja. Kemana berbuat baik itu? Yaitu menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang berdosa. Menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang bersifat buruk. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kebaikan itu mulai dari ucapan, perbuatan, hati dan pikiran itu harus jadi baik. Baru bisa meraih pemberian Allah, yaitu namanya takwa. Ada di taman-taman surga. Di taman-taman surga itu ada mata air. Itu yang akan diraih. Jadi kalau kita puasa, kita menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.
Ya, di waktu malam itu dia sedikit tidur, apa yang dipelajarinya, dipahami Al-Qur'annya, dibaca Al-Qur'annya, kemudian tidak bermain, tapi adalah fokus untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Kalau puasa kita sholat, tarawih, dan kalau belum ngantuk bawa baca Quran, itu yang dikerjakan. Nah, kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Jadi kalau orang bisa mohon ampun Pak di waktu pagi itu artinya dia udah bangun duluan, mau sahur bangun dulu sahur, sudah itu tidak tidur lagi, tetapi bangun pagi ya seperti sekarang nih sebelum fajar sudah bangun fajar ya. Sam, jalannya gulung Sam. Nah, siapa lagi nih baca nih? Kanan ya. Bentar, Kalau di sini tuh. bentar. Ya, coba tadi hati kanan. Surat 51 ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. 1417 orang miskin yang tidak dapat bagian. Maksudnya ini adalah orang miskin yang tidak meminta-minta. Ya. Jadi di dalam surat 51 ayat 19 dijelaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Nah, jadi lisa'ili itu adalah mereka orang miskin. Nah, orang miskin itu artinya hakun adalah hak. Nah, pada harta mereka ada hak untuk orang miskin. Di dalam harta kita ini ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak dapat bagian. Orang miskin yang meminta kelihatan sama kita. Ditampungkan, dibuka tangannya, nampung dan minta kepada kita. Kita beri sesuai dengan kemampuan kita. Yang tidak mendapat bagian adalah orang yang di luar diri kita sendiri, yang tidak kelihatan, tetapi kita tahu bahwa dia itu adalah orang miskin. Nah, kita sampaikan sama dia apa yang bisa kita sampaikan. Kalau kita punya ilmu, dengan ilmu. Kalau tidak punya, kita punya uang, dengan uang. Jadi ada orang miskin itu yang tidak harus mendapatkan uang, tetapi dia butuh pengetahuan. Orang kaya, kekayaannya banyak, tetapi dia tidak punya pengetahuan tentang masalah bagaimana cara membagikan hak kepada orang miskin. Dia tidak tahu, maka diberikan pengetahuan kepadanya. Itu sudah termasuk menafkahkan harta, memberikan harta kepada orang miskin itu. Jadi orang miskin itu ada miskin harta, ada yang miskin ilmu. Yang miskin ilmu itu harus diajarkan supaya dia berilmu, tidak miskin lagi. Jadi orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Tergantung kepada kita mau ngasih apa. Kalau orang miskin itu kekurangan makanan, makanan dikasih. Kalau dia kekurangan ilmu, ilmu kita kasih kepada dia. Kenapa? Untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Ya, kalau dia mati, dia masuk ke surga. Nah, yang disediakan oleh Allah itu adalah taman-taman di surga dan mata air yang mengalir. Disediakan untuk orang dan bertakwa. Jadi kita sayang kepada sanak saudara kita yang seiman dengan kita bagi-bagi ilmu itu. Bagaimana kita bagi-bagikan ilmu itu kepada orang kalau kita tidak punya ilmu? Jadi oleh sebab itu kita punya ilmu dulu, maka kita selalu belajar. Lanjut. Nenek dulu, nenek dulu. Ini bisa. Hah? Ya, enggak usah ketemu.
dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ya. Kamu Ya, ayat 20 dan 21 dibaca oleh nenek tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ya. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi kekuasaan Allah itu bisa tanda-tandanya dilihat, yang melihat itu adalah orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga di dalam dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Apa tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam diri kita sendiri? Kita masih sehat, kita tahu bahwa kita sehat. Kewajiban yang kita lakukan, sholat dan belajar. Kalau kita sehat, pikiran kita, berarti kita mau memperbaiki diri kita. Kita mau berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita harus belajar. Ada dalam diri kita. Kita harus merahau selalu untuk mendapatkan informasi dari Al-Quran. Bagaimana nanti kalau misalnya kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di dunia untuk di akhirat nanti. Supaya kita mendapatkan surga yang disediakan oleh Allah seluas langit dan bumi. Nah, itu harus dipelajari. Kalau tidak kita pelajari, bagaimana kita memohon-mohon aja kepada Allah untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Nah, makanya diri kita itu harus belajar. Belajar itu ciri-cirinya orang yang belajar itu ada perubahan di dalam dirinya sendiri. Setiap dia membaca, oh ini informasinya. Ini harus saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, itu maksudnya. Perhatikanlah diri kamu sendiri. Kalau kamu masih hari ini lebih baik dari kemarin, berarti hari ini kamu adalah orang yang beruntung. Tetapi kalau hari ini jelek sama dengan hari kemarin, kamu adalah termasuk orang yang merugi. Tapi hari ini lebih buruk dari kemarin, artinya kita termasuk orang yang gagal, orang yang tidak mendapatkan keuntungan. Nah, itulah orang-orangnya. Jadi orang lalai terhadap dirinya sendiri harus ukurannya seperti itu. Nah, kenapa? Wal asri innal insana lafi khusrin lal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi masa. Masa itu ada 3. Masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau masa lalu, masa sekarang kita harus lebih baik. Masa yang tengah kita lakukan lebih baik. Masa kemarin harus lebih baik dari hari ini lebih baik dari kemarin. Tidak boleh sama. Kemudian masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah kita meraih keuntungan daripada setiap waktu, setiap saat kita akan mengadakan koreksi diri, memperbaiki diri kita. Dari waktu ke waktu harus ada di dalam pikiran kita kebaikan-kebaikan. Kita lanjut. Ya. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya adalah orang miskin yang tidak mendapat bagian, maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta. Oh, ini kita ulang lagi ya. Nah, jadi pada harta-harta mereka itu adalah ditujukan kepada kita. Orang yang lagi membaca ayat ini, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, jadi jangan sampai harta kita tidak dibagi-bagi. Nah, itu makanya kita menjadi orang yang selalu pemurah. Itu maksudnya kata Allah itu. Orang Allah menitipkan harta itu sama kita untuk
sebab untuk menyalurkan kepada orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kemudian orang miskin yang tidak mendapat bagian, maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta. Apa? Kalau dia misalnya butuh pengetahuan yang diberikan sama dia. Ya, dia miskin pengetahuannya. Kalau dia miskin tidak dapat makan, ya makan yang dibagi sama dia. Nah, ini masalahnya. Jadi orang itu kan kadang terlalu picik berpikirnya, orang miskin ini pasti menguras duit saya. Tidak perlu. Kita sampaikan saja sama dia, kamu harus berbuat ini, kamu harus melakukan ini. Supaya apa? Beri petunjuk kepadanya. Supaya dia mendapatkan bagian dari kita. Itulah gunanya kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini udah ya. Ya, sampai di sini dulu ya kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah mengikuti kajian kita dan jangan sampai kita bosan. Kalau kata bosan berarti kita sudah melanggar aturan Allah. Ya, oleh sebab itu kita sudah jadwalkan kita ngaji, ikuti saja. Allah yang membuat kita pandai membaca, memahami ayat-ayat Allah itu kalau kita mengumpulkan di dada kita. Atas tanggungan pula kata Allah bahwa kamu itu bisa pandai membaca dan pandai memahami ayat-ayat. Di surat 75 ayat 16 sampai 30. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.